semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan manusia. Teori Arnold Gesell dan model maturasi. Teori Arnold Gesell disebut dengan maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa atau matang. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang tetap. Perkembangan manusia bergerak maju melalui urutan teratur dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologis dan evolusi spesies. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell, yang pertama yaitu prinsip arah perkembangan, di mana perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur. Yang kedua yaitu prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola perilaku membutuhkan pertumbuhan yang struktural, yang saling melengkapi. Yang ketiga yaitu prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetri atau tidak seimbang. Yang keempat yaitu prinsip maturasi individu, di mana maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor internal atau dari dalam. Dan yang terakhir yaitu prinsip fluktuasi teratur. Teori psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu. Manusia pada setiap tahapannya terfokus pada area sensitif seksual tertentu. Komponen-komponen dalam teori Freud terdiri dari pertama komponen dinamik, di mana energi psikis yang dihasilkan oleh manusia. Sigmund Freud membagi 3 tingkat kesadaran. Pertama, alam sadar. Kedua, alam prasadar. Ketiga, alam bawah sadar. 2, ada komponen struktural. Struktur kepribadian Freud terbagi menjadi 3, yaitu pertama id. Id merupakan gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, ego. Ego terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ketiga, superego. Salah satu tujuan superego adalah untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Ketiga, komponen tahapan seksual. Energi seksual memiliki bentuk berbeda-beda seiring perkembangan seorang anak bertumbuh menjadi dewasa dan bahkan sejak manusia itu lahir. Berikut tahapan seksual menurut Freud. Pertama, tahap oral atau mulut yang terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia dan fokus rangsangannya terdapat pada mulut. Kedua, tahap anal atau anus berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi, dan meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. 3. Tahap falik atau kelamin berlangsung tahun keempat sampai keenam, dan energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan juga kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. 4. Tahap latensi dimulai sekitar usia ke-7. Adanya perubahan pada zona-zona erogen dan energi yang awalnya pada hasrat seksual akan dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Dan 5. Tahap genital yang dimulai sekitar usia 12 tahun, periodenya tuh yang penuh dengan keputusan-keputusan lebih serius. Perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Menurutnya, kepribadian dan keterampilan sosial setiap individu dapat berkembang dalam 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Nah, kita tahu masa bayi itu masa yang sangat bergantung, dan mengembangkan kepercayaan itu didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya atau orang tua. Sedangkan kegagalan masa ini membuat anak akan merasa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa. Yang kedua, otonomi versus keraguan. Nah, pada masa ini mereka itu mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai gitu. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, maka hal tersebut dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi di dalam dirinya.
Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak mulai mencoba mengembangkan inisiatif dan anak mulai banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru. Pada masa ini, rasa ingin tahu yang dipupuk dapat mengembangkan diri untuk mengambil inisiatif. Sedangkan jika mereka sering dilarang atau dikritik sehingga rasa ingin tahunya ini tak terpenuhi, akan membuat anak tumbuh dengan rasa takut, ragu, dan kurang inisiatif. Tahap 4. Kerajinan versus inferioritas. Pada tahapan ini, peran orang tua dan guru sangat berpengaruh. Anak perlu didorong oleh orang tua maupun guru untuk mengembangkan perasaan kompeten dan percaya pada keterampilan yang ia miliki sendiri. Nah, anak-anak yang kurang atau hanya sedikit saja mendapatkan dorongan dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan berpotensi meragukan kemampuan mereka untuk dapat sukses. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus memengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. 6. Keintiman versus isolasi. Tahap ini merupakan tahap dewasa awal, di mana seseorang dikatakan telah mencapai keintiman apabila telah memiliki ego yang stabil, sehingga pada akhirnya dapat menemukan nilai-nilai positif dalam hidupnya, seperti cinta kepada orang tua, kepada teman, ataupun pada lawan jenis. Sementara kegagalan akan menghasilkan rasa kesepian dan isolasi. 7. Tahap generavitas versus stagnasi. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak, produktif di tempat kerja, dan terlibat dalam kegiatan organisasi masyarakat. Kesuksesan pada tahap ini akan mengarah pada perasaan berguna dan memiliki rasa pencapaian, sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Yang terakhir, integritas versus keputusasaan. Pada tahapan ini, seseorang akan fokus untuk merefleksikan kembali hidupnya. Keberhasilan tahapan ini ketika seseorang melihat ke belakang dengan sedikit penyesalan dan kepuasan secara umum. Sebaliknya, jika orang tidak berhasil menyelesaikan tahapan ini, maka mereka akan merasa hidupnya itu telah terbuang dan percuma. Selanjutnya ada model-model behavioral. Penganut behavioral percaya bahwa perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung merupakan hasil dari tahapan perkembangan anak. Ada banyak tokoh behaviorisme, namun di sini saya hanya akan menjelaskan dua tokoh behaviorisme yang terkenal. Yang pertama ada teori Thorndike oleh Edward Lee Thorndike, atau biasa disebut juga sebagai teori koneksionisme. Teori koneksionisme ini menitik beratkan pada hubungan stimulus dan respon sebagai bahan penyusun dari perilaku kompleks yang terbangun ketika anak sudah melalui proses pembelajaran. Beliau juga percaya bahwa manusia dapat menjadikan manusia lainnya belajar dengan cara coba salah atau trial and error. Dalam artian, semakin sering sebuah respon digunakan dalam suatu situasi tertentu, maka semakin kuat juga asosiasinya. Selanjutnya ada teori Pavlov oleh Ivan Petrovich Pavlov, yang dimana teori ini juga biasa disebut sebagai teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Pokok pemikiran pada teori Pavlov ini juga berkaitan dengan stimulus dan respon. Nah, dalam penelitian Pavlov, beliau melakukan eksperimen kepada seekor anjing dengan memperhatikan fungsi air liur yang dikeluarkan secara tidak sengaja ketika makanan didekatkan kepada mereka. Jadi, ketika Pavlov melakukan eksperimennya, beliau memberikan makanan kepada anjing, dilakukan secara berulang kali. Kemudian pengkondisian eksperimennya diberikan, di mana sebuah lampu dinyalakan, kemudian pemberian makanan dilakukan kepada anjing. Maka anjing tersebut akan menghampiri pemiliknya berulang kali untuk meminta makanan. Nah, eksperimen tersebut dilakukan secara terus-menerus berulang kali sampai pada titik di mana Pavlov tidak memberikan makanan tetapi hanya menyalakan lampunya saja. Namun anjing tersebut tetap menghampiri pemiliknya untuk bersiap makan, kemudian air liur keluar secara tidak sengaja dari mulutnya. Jadi dari teori ini, kalau dikaitkan dengan pembelajaran, bisa berkaitan ketika guru memberikan materi tertentu kepada anak, kemudian diiringi dengan pengkondisian eksperimen tambahan atau stimulus tambahan yang dikondisikan. Contohnya, guru melakukan kuis, kemudian memberikan stimulus yang dikondisikan dengan iming-iming tambahan nilai kepada anak, maka anak tersebut akan
antusias, memberikan respon yang antusias dalam proses kuis tersebut. Nah, ketika hal itu dilakukan berulang kali, maka anak pun akan terbiasa ketika mengikuti kuis, mereka akan antusias gitu, walaupun pengkondisian stimulusnya tidak diberikan kembali. Teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Teori Vygotsky bersifat sosiokultural, artinya teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung.